materi strategi dakwah Rasulullah itu dibagi dua periode. Ada periode Mekah sama periode Madinah. Saya akan menjelaskan di periode Mekahnya dulu di video ini. Jadi ini adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di periode Mekah ini itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dakwah sirrun atau siria, yang artinya adalah dilakukan dengan cara dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun. Kenapa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi? Nah, saya jelaskan nih dari peristiwa awalnya. Jadi, pada peristiwa pertama ini adalah peristiwa Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah adalah berupa surat Al-Alaq. Di mana Rasulullah menerima wahyu ini? Di Gua Hiro. Yang pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah masih terkejut, masih kaget. Sehingga Rasulullah pada saat itu pulang kemudian sakit karena saking terkejutnya pada saat itu. Nah, kemudian suatu hari diyakinkan oleh Siti Khadijah dibawa kepada seorang tokoh yang masih saudaranya sendiri yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau ini adalah tokoh yang menguasai kitab Taurat. Yang pada saat itu Waraqah ini tadi meyakinkan bahwasanya kamu ini Muhammad adalah Rasulullah akhir zaman. Yang pada saat itu juga Rasulullah diyakinkan dengan cara beliau ke Gua Hiro lagi. Ternyata di Gua Hiro itu tadi Rasulullah tepat pada hari ke-40 dari beliau menerima wahyu yang pertama ke yang kedua ini, itu didatangi oleh malaikat Jibril lagi. Yang pada saat itu malaikat Jibril membawa wahyu yang kedua berupa Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Di sini dinyatakan bahwa Rasulullah ini adalah seorang Rasul kekasih Allah, orang pilihan Allah. Dan pada saat itu juga Rasulullah pulang bercerita kepada istrinya Siti Khadijah bahwasanya beliau akan menyebarkan agama Islam, namun masih dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, untuk peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa di mana Rasulullah mengajak para sahabat dan para keluarganya untuk masuk Islam, untuk membantu menyebarkan agama Islam masih dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, di mana pada saat itu Rasulullah berhasil mengajak istrinya Siti Khadijah, kemudian budaknya yang bernama Zaid bin Haritsah, kemudian keponakannya yang bernama Ali bin Abi Thalib, dan sahabat karibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang ini tadi itu berhasil diajak untuk masuk Islam terlebih dahulu, dengan catatan mereka bisa membantu Rasulullah menyebarkan agama Islam. Kemudian dari bantuan Abu Bakar As-Siddiq, di sini banyak sekali sahabat-sahabat yang lain ikut masuk Islam. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, dan lain-lain. Ya, nanti saya tulis di sini. Nah, dari peristiwa As-Sabiqunal Awwalun, nah ini disebut orang-orang tersebut dinamakan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu yang berarti orang-orang pertama masuk Islam. Kemudian tidak lama dari peristiwa tersebut, selama 3 tahun Rasulullah menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu Allah yang menyuruh Rasulullah ini untuk melakukan dakwah secara terbuka. Nah, di sini berupa Quran surat yang pertama Al-Hijr ayat 94, Quran surat Asy-Syura ayat 214 sampai 215,
Kemudian Quran surat Al-Hijj ayat 98. Nah, setelah turunnya ayat-ayat tersebut, Rasulullah segera melakukan dakwah secara terbuka yang pada saat itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah di padang Shofah. Nah, dan pada saat itu juga banyak orang yang membantah Rasulullah, sehingga tonggak dari peristiwa Rasulullah ditolak dalam penyebaran agama Islam ini dengan cara pemboikotan. Nah, pemboikotan ini adalah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy ini memboikot keluarga Rasulullah karena mereka merasa geram. Lah, untuk isi dari pemboikotan kafir Quraisy kepada Rasulullah itu mereka dengan cara 3. Boikot yang pertama adalah mereka memutus hubungan dengan keluarga Rasulullah. Ya, terus yang kedua, mereka melarang keluarga Rasulullah untuk menikah dan dinikahi oleh orang-orang Arab yang masih menganut kafir Quraisy. Kemudian dilarang berjual beli. Nah, pada saat itu keluarga dari Rasulullah yang merasa paling dirugikan adalah Abu Lahab, pamannya. Sehingga pada saat itu Abu Lahab sudah mulai sering mengancam dan sering melakukan tindakan jahat kepada Rasulullah. Namun ada paman yang masih baik sekali di belakang Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman yang selalu membela Rasulullah. Namun Abu Thalib masih belum masuk Islam pada saat itu. Namun Abu Thalib masih membela dan mendukung apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, di sini dari pemboikotan tersebut berujung pada peristiwa di mana para budak-budak yang menyatakan Islam itu disiksa oleh para juragannya. Yang pada saat itu, kalian pasti tahulah peristiwa ini. Biasanya cerita-cerita ini sering diceritakan dalam ceramah dan lain-lain lah. Nah, salah satu contoh budak yang disiksa karena menyatakan Islamnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini menyiksa Bilal bin Rabah dengan cara sangat tidak manusiawi. Kadang dijemur di tengah terik matahari dengan ditimpah batu yang sangat besar dan lain sebagainya. Sangat sadis sekali di sini. Nah, mengetahui hal itu, Abu Bakar pada saat itu membeli budak tersebut. Setelah melihat dari peristiwa budak-budak itu tersiksa, di mana Rasulullah dirasa di Mekah ini tadi itu sudah tidak aman bagi umat Islam, sehingga Rasulullah melakukan sebuah perpindahan tempat untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang baru menyatakan keislamannya. Nah, biasanya disebut dengan kata hijrah. Jadi Rasulullah melakukan hijrah, umatnya dihijrahkan. Kalian mengerti apa dari kata hijrah? Nah, hijrah ini memiliki arti yang berarti meninggalkan, menjauhkan diri atau berpindah tempat. Nah, dalam hijrah ini memiliki 2 syarat. Ada yang dituju dan ada yang ditinggalkan. Jadi habis meninggalkan sesuatu, kemudian ada tujuan kenapa kok meninggalkan itu tadi. Itu maksud dari hijrah. Nah, kalau hijrah secara historis atau sejarah yang biasanya dijelaskan di hijrah Rasulullah ini adalah perjalanan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini dilakukan dengan cara mencari tempat yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Nah, dalam hijrahnya secara historis, dalam hijrahnya Rasulullah ini, itu ada hijrah makaniyah sama maknawiyah. Kalau hijrah makaniyah itu hijrah yang dilakukan pada saat kenabian, itu ada 3 kali, yaitu hijrah Habasyah, hijrah Thaif, sama hijrah ke Madinah. Nah, untuk yang pertama ini saya jelaskan hijrah makaniyah dulu ya. Jadi nyambung lagi dengan materi setelah As-Sabiqunal Awwalun itu tadi, di mana Rasulullah merasa bahwasanya umat Islam ini butuh dihijrahkan nih.
ke suatu tempat. Lah, tempat yang pertama adalah Habasya. Habasya itu sekarang disebut dengan Ethiopia. Nah, di sini Rasulullah kenapa memilih tempat ini? Karena Rasulullah tahu di sana itu ada seorang raja. Rajanya ini sangat adil meskipun raja tersebut bukan orang muslim. Ya, terkenal adil, bijaksana. Nah, makanya pada saat itu Rasulullah menghijrahkan umat Islam ke Habasya. Jadi demi menyelamatkan umat Islam dan agamanya, Rasulullah berhijrah ke Habasya. Di mana pada saat itu Rasulullah meminta izin kepada rajanya ini tadi. Siapa raja tersebut? Raja tersebut bernama Raja Najasyi. Dan kalian tahu, Rasulullah bersama umatnya pada saat itu diterima dengan tangan terbuka, dengan senang hati oleh Raja Najasyi, meskipun mereka dari umat Nasrani. Nah, belajar dari peristiwa ini, kita bisa ambil bahwasanya orang kalau beragama itu tidak pandang agama ini, agama itu. Ya kan? Pada zamannya Rasulullah pun, Raja Nasrani pun bisa menerima umat Islam pada saat itu. Kenapa kita umat Islam harus terpecah belah, harus memusuhi? Nah, di situ balik lagi ya ke materi. Jadi hijrah Habasya ini tadi itu diterima dengan senang hati. Umat Islam di sana hidupnya tentram. Namun ternyata di pihaknya kafir Quraisy mendengar hal itu sangat berkobar, marah sekali karena umat Islam bisa diterima di Habasya. Dengan hal itu, orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah segera menyusul keberadaannya umat Islam pada saat itu. Dengan cara mengirim 2 orang, salah satunya adalah Amr bin As. Dari kafir Quraisy ya, Amr bin As ini tadi mengecoh, membuat berita atau fitnah kepada Raja Najasyi bahwasanya, wahai raja, umat Islam datang ke sini itu untuk menghancurkan agamamu, untuk menyesatkan agamamu. Di situ salah satunya orang-orang yang berani membantah hal tersebut adalah anak dari Abu Thalib. Ya, anak dari Abu Thalib yang bernama Ja'far bin Abu Thalib. Nah, Ja'far bin Abu Thalib ini tadi menjawab bahwasanya, wahai raja, Isa dan segala kebaikannya itu ada di kitab kita, di Al-Quran. Maryam pun itu ditulis dengan kisah yang sangat baik di dalam Al-Quran. Sehingga pada saat itu keberadaan Amr bin As langsung diusir oleh Raja Najasyi karena dianggap beliau sudah memecah belahkan hubungan antara umat Islam dengan umat Nasrani. Nah, jadi hijrah Habasya ini membuat umat Islam pada saat itu bisa diterima oleh orang-orang Habasya. Kemudian setelah keberadaan umat Islam bisa diterima di Habasya, ternyata di sisi lain ada kabar duka nih dari Mekah, di mana paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib, orang yang membelah mati-matian mendukung Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam, ini wafat. Dan tidak lama kemudian juga disusul oleh istri tercinta yang sangat setia dan mendukung Rasulullah dari awal menyebarkan agama Islam, yaitu Siti Khadijah, wafat juga. Sehingga pada saat ini, pada peristiwa ini disebut peristiwa Amul Husni, yang berarti tahun duka cita, yang memukul dari secara batinnya Rasulullah itu terpukul sekali, karena orang-orang 2 ini adalah orang yang sangat berpengaruh dalam Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Dan dari 2 orang ini Rasulullah itu masih dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena dari Abu Thalib dan Siti Khadijah ini masih disegani oleh kafir Quraisy karena mereka saudagar yang sangat berpengaruh keberadaannya di Mekah. Kemudian setelah peristiwa duka cita ini tadi, ada peristiwa di mana orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa untuk mengancam keberadaan Rasulullah berada di Mekah. Sehingga pada saat itu Rasulullah terpaksa untuk berhijrah lagi
mencari tempat yang lebih aman. Dirasa yang pada saat itu hijrah yang kedua dilakukan oleh Rasulullah di kota Taif. Nah, di kota Taif ini Rasulullah hijrah ditemani oleh budaknya yaitu Zaid bin Haritsah. Di mana pada saat itu di Taif ternyata tidak sesuai ekspektasi Rasulullah. Dirasa Rasulullah pada saat itu bisa diterima di sana, ternyata itu berbanding terbalik. Rasulullah di Taif hanya bertahan 11 hari karena di sana Rasulullah sangat terancam keberadaannya. Bahkan orang-orang Taif ini tadi menyuruh anak-anak kecil untuk melempari batu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak lama berada di Taif. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Selama di Taif, Rasulullah merasa bahwasanya terpukul semua karena habis kehilangan istri dan pamannya. Secara mental dan fisiknya sudah sangat lemah pada saat itu. Sehingga Rasulullah balik ke Mekah, namun tidak ke rumahnya, melainkan ke Ka'bah. Rasulullah melakukan Taif dan berdoa, mendoakan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang telah menyiksanya untuk diampuni segala dosanya. Nah, dari situ, dari peristiwa kedukaan Rasulullah tersebut, Rasulullah tidak lama kemudian ada peristiwa di mana didatangi malaikat Jibril. Peristiwa ini sering kita rayakan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Jadi, ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini bisa disebut peristiwa yang memperbaiki segi spiritualitasnya Rasulullah, karena sehabis terpukul secara hati, mental, dan fisiknya, Rasulullah diperbaiki spiritualitasnya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Isra yang berarti adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau Arsy atau langit. Nah, dari peristiwa ini Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril itu melakukan perjalanan. Dari perjalanan yang pertama adalah Isra yang dilakukan pada malam hari. Ya. Jadi Isra perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari perjalanan ini Rasulullah itu mampir di beberapa kota. Nah, kota yang pertama pada perjalanan Isra ini Rasulullah mampir di kota Yastrib yang sekarang dinamakan kota Madinah. Kemudian kota yang kedua adalah kota Maidan, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa yang pada saat itu dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Kemudian yang ketiga adalah Tursina, yaitu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Dan yang keempat adalah Bethlehem. Bethlehem ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Dan yang kelima, Rasulullah sudah nyampai di Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan Isra. Nah, dalam perjalanan ini Rasulullah melakukan setiap tempat melakukan sholat sunnah dua rakaat. Ya. Nah, di mana pada saat itu setelah di Masjidil Aqsa, sudah tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan perjalanan yang bernama Mi'raj. Perjalanan Mi'raj ini adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau Arsy atau langit, yang dimana pada saat itu perjalanan ini dengan menaiki buraq ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, dalam perjalanan Mi'rajnya Rasulullah itu mampir di beberapa tingkatan langit. Nah, dari tingkatan-tingkatan langit ini Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi dulu pendahulunya. Nah, untuk di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Kemudian di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Idris.
langit kelima bertemu dengan Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lah di sini dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada sebuah hasil dari perjalanannya, di mana Rasulullah ini tadi mendapatkan perintah untuk melakukan sholat wajib, yang pada awalnya sholat wajib ini harus dilakukan selama 50 kali. Nah, kemudian ditawar turun sampai 5 waktu. Bayangin aja kalau kita sholat 50 kali nih dalam sehari. Aduh, itu sudah nggak bekerja, nggak sekolah, nggak apa, sholat tok. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang menyuruh Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi dari serentetan peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah berdakwah di Mekah ini tadi, itu kalau dihitung ada selama kurang lebih 13 tahun, masih menghasilkan atau masih bisa mempengaruhi itu sebagian kecil dari orang-orang di penduduk Mekah. Jadi rasionya masih kecil sekali, sehingga pada saat itu Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan hijrah di tempat lain, yaitu tempat yang bisa menerima Islam, tempat yang orang-orangnya lebih memiliki hati yang damai, hati yang pikirannya bisa terbuka. Jadi tempat selanjutnya adalah di Yastrib, yang pada saat itu kota Yastrib memang membutuhkan seorang pemimpin. Kota Yastrib ini sama saja dengan Madinah Al-Munawwarah. Jadi itu ada penjelasan di video berikutnya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya dari dakwah periode Mekah ini, itu kesimpulannya adalah penanaman akidah, penanaman ajaran-ajaran Islam, agar orang-orang itu tidak mudah tersesat dan gampang menerima atau pengaruh yang sama sekali itu tidak bisa dilogis oleh pikiran. Kalau kita lihat dari sekarang, kita banyak sekali bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini, terutama di kata hijrah. Sudah, saya rasa cukup. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di komen. Jangan lupa like and subscribe. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.